Pembelajaran kelima Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 dengan tema hari ini yaitu keteladanan sahabat Nabi, yaitu materi yang terakhir kisah Umar bin Khattab radhiyallahu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, SD Negeri 1 Kaligondang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Lalu yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi peta konsep hari ini yaitu dengan tema keteladanan sahabat Nabi. Yang terakhir kita akan belajar tentang kisah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu kisah keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama kita akan mengulas materi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Jadi sejarah hidupnya atau biografinya, Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab, yaitu lahir pada 581 Masehi. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga adalah khalifah kedua Islam, dan masa kepemimpinannya yaitu 634 sampai 644 Masehi. Jadi khalifah yang pertama kita sudah belajar yaitu Abu Bakar As-Siddiq, lalu yang kedua ini adalah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Umar juga merupakan satu di antara 4 orang khalifah yang digolongkan sebagai khalifah yang diberi petunjuk, yaitu Khulafaur Rasyidin. Umar dilahirkan di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Sin al-Quraisy dan ibunya bernama Hattomah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa membedakan atau memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, yaitu antara kebaikan dan keburukan. Lalu bagaimana Khalifah Umar dapat masuk Islam? Ia masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau dilantunkan oleh adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab. Padahal ketika itu ia hendak membunuh adiknya karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dengan masuknya Umar ke dalam Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham, dan sebagai suatu kemenangan yang nyata bagi umat Islam. Dan bagaimana cara pengangkatan Umar sebagai khalifah? Berbeda dengan proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, Abu Bakar terpilih secara demokratis atau secara kekeluargaan melalui proses perdebatan yang cukup panjang hingga akhirnya ia terpilih sebagai khalifah yang sah. Sementara Umar bin Khattab diangkat melalui penunjukan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar setelah mendapatkan persetujuan dari para sahabat yang besar. Hal ini dilakukan Khalifah guna menghindari pertikaian politik antara umat Islam itu sendiri. Beliau khawatir kalau pengangkatan itu dilakukan melalui proses pemilihan seperti pada masanya, maka situasinya akan menjadi keruh karena kemungkinan terdapat banyak kepentingan yang diantara mereka yang membuat negara menjadi tidak stabil, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Islam akan lebih terhambat. Lalu, bagaimana masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab? Pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Lalu Umar adalah khalifah yang pertama mendapatkan gelar Amirul Mukminin, yang artinya panglima orang-orang yang beriman. Umar sangat dekat dengan rakyatnya. Walaupun dia seorang khalifah, dia tetap berpakaian dan memiliki prinsip hidup yang
sederhana, lalu menaklukkan Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, Armenia atau disebut dengan Kekaisaran Romawi pada kota Bizantium. Jadi pada masa itu Khalifah Umar lebih memfokuskan dirinya untuk memperluas umat Islam di negara-negara di dunia. Lalu langkah-langkah Umar dalam memerintah. Yang pertama, adanya konsolidasi nasional. Lalu yang kedua, ekspansi wilayah atau perluasan wilayah, yaitu di Mesopotamia, Persia, Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, lalu Romawi. Membentuk Diwanul Haraj atau Dewan Pajak, lalu membentuk Dewanul Jundi atau Dewan Militer, dan terakhir yaitu membentuk Diwanul Sunduk dalam pemerintahannya. Pada masa Umar bin Khattab, selama pemerintahan Khalifah Umar tidak dilakukan usaha-usaha penyempurnaan mushaf Al-Quran. Hal ini terjadi karena lebih fokus pada perang pada saat itu, penaklukan wilayah. Sudah tidak adanya kekhawatiran dari umat Islam dengan adanya mushaf yang dibuat pada masa Abu Bakar. Lalu upaya yang dilakukan Umar untuk melestarikan Al-Quran yaitu fokus pada pengembangan ajaran Islam dan wilayah kekuasaan Islam. Pemahaman Al-Quran tidak hanya konseptual saja tetapi lebih ke konseptualnya. Melakukan penyebaran Al-Quran ke wilayah yang sudah memeluk agama Islam, lalu mengirim para sahabat untuk mengajarkan Al-Quran, yaitu Mas'ud ke Kufah, Mu'adz, Ubadah, dan Abu Darda ke Palestina. Setelah Khalifah Umar meninggal atau wafat, mushaf Al-Quran dipegang oleh Hafsah binti Umar. Hal ini dikarenakan dua alasan. Yang pertama, Hafsah itu seorang penghafal Al-Quran atau hafiz Al-Quran, dan kedua, dia adalah istri dari Rasulullah sekaligus putri Umar. Lalu memasuki yang kedua yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Biografinya atau sejarah hidupnya. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dari Nabi Muhammad, putra dari Abu Thalib, yaitu paman Nabi Muhammad. Setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra atau putri Nabi Muhammad, ia menjadi menantu bagi Nabi Muhammad dan mendapatkan julukan Karamullah Wajhah, yaitu semoga Allah memuliakan wajahnya. Didikan langsung dari Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam, baik aspek lahiriah, syariah, dan batiniahnya, yang membuat Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, maupun bijaksana. Mengikuti semua peperangan kecuali perang Tabuk karena menjaga kota Madinah pada saat itu. Lalu apa saja pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib? Yaitu kebijakan yang pertama, pergantian pejabat yang tidak memiliki integritas, yaitu banyak pejabat yang diangkat karena kedekatannya dengan Khalifah Utsman, adanya nepotisme di dalamnya. Lalu hal ini mengakibatkan kebencian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib yang semakin bertambah. Yang kedua yaitu membenahi keuangan negara. Jadi Ali bin Abi Thalib membersihkan keuangan negara yang dimanfaatkan secara nepotisme atau mencari keuntungan pribadi seperti korupsi pada saat ini. Lalu memajukan bidang ilmu bahasa, yaitu menambahkan tanda baca pada tulis Arab atau memberikan tanda baca berupa harakat untuk mengurangi kesalahan cara membaca Al-Quran, dan koordinatornya Abu Aswad Ad-Duali. Lalu Khalifah Ali memerintahkan untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir yaitu bidang pembangunan. Jadi semua pusat pendidikan, baik itu pusat ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, yaitu dibangun di kota Kufah. Dan selanjutnya ada konflik pada masa akhir kepemimpinan Ali bin Thalib, yaitu terjadinya perang saudara ya di sini, dan adanya fitnah besar kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu terjadinya perang Jamal. Dinamakan perang Jamal karena waktu itu istri Nabi atau Aisyah mengendarai kuda untuk melawan atau berperang kepada Ali. Lalu Ali itu melawan Talha, Zubair, dan Aisyah.
terbunuhnya Utsman bin Affan itu disebabkan munculnya fitnah yang besar. Lalu terdapat beberapa hasutan Abdullah bin Sabah. Perbedaan sahabat dalam menyikapi hukum kepada pembunuh Utsman ini menjadi konflik pada akhir dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Lalu pecahlah perang pada Kamis bulan Jumadil akhir tahun 36 Hijriah. Di situ kita bisa melihat bagaimana masa kepemimpinan Khalifah Aliyah. Di situ di kota Kufah mendirikan pusat pendidikan, baik itu Al-Quran dan ilmu pengetahuan, dan banyak proses belajar mengajar terkait pendidikan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Bila ada tutur kata Ibu atau kesalahan dalam berucap, Ibu mohon maaf dalam menyampaikan materi hari ini. Ini adalah materi terakhir. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan untuk kalian dan tetap fokus belajar. Dan materi keteladanan sahabat Nabi Muhammad, Isa Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dapat disimak kembali di modul PAI pembelajaran yang kelima. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video nanti Ibu akan menyampaikan video terkait kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Meneladani kepemimpinan Umar bin Khattab. Kita hidup pada zaman di mana kecanggihan teknologi semakin berkembang dan dinikmati oleh semua kalangan, dari mulai anak-anak hingga dewasa. Dari rakyat jelata sampai ke penguasa, semua memanfaatkan teknologi, khususnya telekomunikasi dan informasi. Islam memang tidak melarang kaum muslimin memanfaatkan kecanggihan teknologi. Teknologi hanyalah alat untuk menyelesaikan persoalan hidup manusia, selama pemanfaatan teknologi tersebut tidak menyimpang dari aturan-aturan agama. Jangankan rakyat jelata, penguasa sekalipun ketika menyimpang tentu tidak akan luput dari ancaman dosa dan siksa. Dengan kecanggihan teknologi, seseorang bisa memutarbalikkan sebuah fakta. Yang benar bisa dipersalahkan dan yang salah bisa menjadi benar. Semua tergantung dengan teknologi propaganda di dalam media. Pencitraan mampu menggiring opini hingga mengarahkan fakta agar terlihat baik di mata manusia. Lantas, tidakkah kita semua mengingat bagaimana Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin? Umar bin Khattab adalah contoh bagaimana seharusnya seorang pemimpin berlaku. Tak hanya memiliki pribadi yang benar-benar lurus, Umar bin Khattab menunaikan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Apa yang dilakukannya semata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hari di mana Umar dibaiat oleh kaum muslimin menggantikan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyampaikan jika perangainya keras dan banyak orang yang takut kepada dirinya. Dia sangat khawatir jikalau nantinya memimpin kaum muslimin dan melakukan kesalahan, lantas siapa yang akan meluruskannya? Semua sahabat hening tak berkata-kata sampai ada seorang pemuda yang berdiri. Akulah yang akan mengingatkanmu dengan pedang ini, sambil menghunus pedang ke arah Umar bin Khattab. Melihat jawaban seperti ini, Umar pun bersyukur. Tidak ada kemarahan sama sekali dalam hatinya, apalagi niatan untuk melakukan kriminalisasi. Umar juga terkenal sebagai orang yang sangat memperhatikan kesejahteraan hidup rakyatnya. Beliau seringkali melakukan inspeksi mendadak di malam hari untuk mengetahui kondisi real rakyatnya. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada settingan, tidak ada pencitraan. Semua dilakukan semata-mata karena tanggung jawabnya kepada rakyat yang dipimpinnya.
Soal keadilan, Umar adalah gurunya pemimpin yang menerapkan keadilan. Keadilan ditegakkan walau harus memenangkan seorang Yahudi Mesir atas kasus penggusuran tanah untuk perluasan masjid yang dilakukan oleh Gubernur Amr bin Aus. Karena keadilan bukanlah berpihak hanya kepada golongan, terlebih kepada siapa saja yang menyokongnya dalam kepemimpinan. Andaikan pemimpin-pemimpin kita seperti Umar bin Khattab, tentu tidak butuh pencitraan, buzzer, ataupun influencer. Karena semuanya hanyalah kesejahteraan yang dipaksakan, senyuman yang dibuat-buat, dan keridhaan dalam tekanan. Ali bin Thalib merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Orang-orang Quraisy semakin hari semakin membenci Rasulullah. Mereka tidak ragu menyakiti bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah karena mereka akan lebih aman di sana. Pada suatu malam ketika masih gelap gulita, tampak sekelompok orang-orang Quraisy yang membawa pedang dan tombak berkumpul. Mereka sedang mengelilingi suatu rumah yang saat itu ditempati oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy itu berencana untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka ingin menangkap dan hendak membunuh Rasulullah di rumah itu. Namun mereka masih menunggu perintah dari Abu Jahal yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang membenci kaum muslim. Sementara di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berbaring di tempat tidur dan memakai selimut yang biasanya digunakan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar dari rumah yang sudah dikepung ketat oleh para orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan mukjizat yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu tiba-tiba mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa keluar dari rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan kota Mekkah untuk hijrah ke Madinah. Ketika menjelang pagi, para pasukan Quraisy mulai terbangun keheranan. Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ketika sampai di kamar tidur, mereka menjadi sangat bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya. Mereka kemudian mengelilingi tempat tidur itu sambil membawa pedang yang terhunus. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, kami datang untuk membunuhmu." Ali lalu membuka selimutnya. Sontak orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pun terkejut. "Aku bukanlah Muhammad yang kalian cari," kata Ali kepada para orang-orang Quraisy itu. Abu Jahal yang semakin marah membentak, "Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?" Ali menjawab dengan santainya, "Aku tidak tahu, semalaman aku hanya tidur di sini." Orang-orang Quraisy yang durhaka itu kecewa karena gagal membunuh utusan Allah. Mereka lalu meninggalkan Ali dan keluar dari rumah Rasulullah dengan tangan hampa. Di Mekah, Ali tinggal selama 3 hari untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, Ali ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Ia juga membawa 2 ekor kambing untuk membantunya membawa barang bawaan sekaligus untuk menghapus jejaknya agar tidak diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy.
Sedangkan dalam perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar, Rasulullah beristirahat sejenak di dalam Gua Thur selama 3 hari. Pada saat itu, hanya ada 4 orang yang mengetahui keberadaan mereka. 3 di antaranya adalah putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta 1 pembantu mereka yaitu Amir bin Fuhairah. Begitulah salah satu kisah yang menceritakan tentang kecintaan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah. Ia rela berkorban demi beliau meskipun nyawa adalah taruhannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal rasa cinta kita sebagai umat kepada Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin.